Kisah sebelumnya, Benkei yang telah dipengaruhi oleh pihak Tentara Merah mendadak balik membunuh tuannya yaitu Kuro hingga terpenggal. Dan entah bagaimana Kuro terbangun dengan tubuh yang utuh dan berpindah ke masa depan dengan tampak sebuah kota modern yang sudah hancur. Dan kota tersebut bernama Kota Asuka. Walaupun begitu masih ada manusia yang tinggal di dalamnya, yang sekarang mereka sedang bersembunyi dari sekelompok manusia berzira canggih yang bersenjata dan kejam, yang tak segan-segan membunuh manusia. Sementara itu Kuro menyusuri hutan hendak ke kota, dan di tengah pekatnya kabut Kuro melihat bayangan Mitsu mencoba mendekatinya, namun sayang itu hanya angan-angannya saja. Di sisi lain di tengah kota, seorang wanita, perkenalkan dia bernama Rei, yang berprofesi sebagai kupu-kupu malam. Tapi bukan tanpa alasan dia melakukan hal itu, karena aslinya dia menyamar untuk mengorek tentang informasi dari setiap pelanggannya tentang desas-desus tentara Kekaisaran Merah. Dan faktanya pasukan berzirah canggih yang menyerang warga tadi adalah pasukan Tentara Merah yang masih bertahan dari zaman dulu hingga sekarang dan bahkan semakin berkembang. Namun menurut pelanggannya ini, Mas Supri, bahwa organisasi mereka aslinya masih berambisi dengan misi mereka dari dulu, yaitu memburu vampir. Setelah selesai dengan pelanggannya, Rei bertemu dengan teman setimnya juga, dia bernama Karuta. Entah kelompok macam apa mereka, namun Karuta juga bertugas mencari rekrutan baru atau manusia kuat untuk ikut dalam organisasi mereka. Di sisi lain, Kuro berjalan di keramaian sembari celingak-celinguk kebingungan menemui hal-hal yang baru. Bersamaan dengan Karuta yang tertarik dengan Kuro dari segi penampilannya yang sudah menggambarkan bahwa dia petarung, dan spontan menyapanya. Setelah turun, Kuro bertanya di mana ini dan menjawab bahwa ini adalah kota Asuka, dan Karuta semakin yakin saat melihat sebuah pedang milik Kuro yang terselip menyiratkan bahwa Kuro bukanlah orang sembarangan. Hingga Karuta mencoba mengikutinya terus-menerus, dan bersamaan Kuro yang tersadar bahwa pedangnya baru saja dicuri, dan Kuro meninggalkan Karuta dan bergegas mencari pencurinya. Iya, dan benar saja bocah ini menjual pedang Kuro di tempat penjualan ilegal barang antik pada para bandit di sana. Namun Karuta yang sudah bisa menebak pasti akan dijual di sini harus terkejut saat melihat Kuro yang ternyata juga telah tiba di sana dan lekas merebutnya, dan hampir saja mereka baku hantam. Iya, namun beruntung Kurata menengahi mereka dan hendak membayarkan harga pedangnya Kuro. Namun bos barang antik yang ternyata segan dengan Kurata mempersilahkan untuk membawanya saja. Dan scene berpindah saat mereka mulai berteman dan mereka singgah di sebuah bar rahasia tepatnya di atas tebing, dan Kuro menanyakan lukisan yang ada pada dinding bar dan bahwa itu adalah sebuah kisah nyata di masa lalu yang menceritakan sebuah bencana besar. Hal itu bermula 20 tahun yang lalu. Ada sebuah asteroid jatuh menuju ke bumi dan negara-negara maju berlomba-lomba mencoba menghancurkan asteroid itu dengan senjata nuklir mereka. Namun sayangnya beberapa negara tidak sengaja menembakkan rudal mereka ke negara lain hingga serangan balasan antar negara pun terjadi dan menghancurkan negara-negara besar di dunia. Namun beruntung masih ada 70% populasi manusia yang selamat. Hingga Kuro terdiam seakan dia dejavu dengan sebuah kisah yang sama yang diceritakan oleh Mitsu, dan pada akhirnya Mitsu tertembak Tentara Merah. Dan jelas ingatan aneh itu membuat Kuro shock. Sementara itu dari luar, drone canggih berlambang Kekaisaran Merah menjatuhkan monster-monsternya di tengah kota.
Di sisi lain, Rei memanggil Karuta memberikan tahu kabar tentang insiden serangan tentara merah di kota yang membabi buta. Dan lekas Karuta mengkondisikan semuanya untuk mematikan lampu dan bersembunyi di balik lukisan. Sementara itu, Rei yang mengawasi bar dari CCTV mengabari Karuta bahwa pasukan merah telah sampai di depan bar, dan lekas Kurota meminta Kuro untuk masuk ke dalam lukisan. Dan setelah masuk dan mengecek ke dalam bar, beberapa prajurit terdiam di depan lukisan yang tembus pandang dari dalam. Dan tepat di hadapan Kuro, ia melihat lambang tentara merah yang tak asing baginya. Dan iya, entah bagaimana Kuro bisa berpindah tepat dengan cepat dan lekas membunuh tentara itu dengan penuh dendam. Dan jelas melihat kelincahan Kuro, Kurata semakin yakin dan kagum dengan Kuro, dan hingga iya, Kurota berdaya dengan serangan cepat dan bertubi-tubi dari komandan tentara merah. Dia bernama Arashiyama. Seakan tahu bahwa Kuro adalah salah satu vampir yang mereka cari, tapi Arashi enggan untuk menangkapnya sekarang dan menanti kesembuhan Kuro dan berharap bisa berduel dengan serius dengannya. Dan ia pun lekas pergi. Dan Kuro yang tubuhnya lemah harus meminum darah untuk memulihkan tubuhnya. Scene berpindah ke tahun-tahun sebelumnya saat Kuro terbaring dengan penuh perban di tubuhnya dan dengan ditemani Mitsu di sampingnya, menunjukkan bahwa mereka pernah hidup bersama di zaman itu atau hidup dari masa ke masa sebelum akhirnya mereka berpisah. Dan hingga suara sirine berbunyi menanda datangnya musuh, dan faktanya sekarang Jepang sedang berperang dengan Amerika. Dan dirasa ada seorang yang mencurigakan mendekati mereka, Mitsu meminta Kuro untuk bersiap, dan hingga ya, faktanya pria itu adalah utusan Kekaisaran Merah untuk memburu Mitsu. Dan ya, beruntung Kuro mengalihkan perhatian, tapi sayang ia harus tertembak. Namun dengan kemampuan vampirnya sekarang, hal itu bukan apa-apa baginya. Ya, utusan itu terkapar dan lekas Mitsu mengajak Kuro untuk lekas pergi. Dan di detik-detik inilah Kuro merasakan dejavu lagi, di mana ia merasakan bahwa kejadian ini pernah terjadi sebelumnya kepadanya. Singkat cerita, pagi telah menyapa. Mereka menyusuri reruntuhan dan berhenti melihat pemandangan kota yang sudah hancur. Namun walaupun begitu, Mitsu cukup senang dengan musnahnya peradaban manusia yang tak lagi mencemari atmosfer, dan semua spesies bisa bertahan hidup dengan damai. Dan hingga iya, Mitsu tertembak dengan pasukan tentara merah yang ternyata telah mengikuti mereka dan membuat Mitsu harus kehabisan banyak darah. Dan Kuro yang spontan murka harus menerima serangan bertubi-tubi dari mereka, dan namun sayang ia juga harus ikut jatuh.
Di kondisinya yang sekarat, Kuro melihat Mitsu sudah didatangi sekelompok manusia berbaju robot, tapi bukan tentara merah, dan membawa Mitsu pergi. Dan itulah awal mereka berpisah. Dan scene kembali lagi ke zaman sekarang, di mana Kuro terbangun setelah pingsan kelelahan akibat serangan dari Arashi, dan dia terbangun dengan Rei yang sudah menunggunya dan mengaku bahwa dia temannya Karuta. Singkat cerita, Kuro yang mulai pulih disuguhkan kopi. Dan hal ini Kuro merasa tak asing dengan kehidupan seperti ini. Deja vu menyiratkan dia pernah hidup bersama seseorang di zaman seperti ini sebelumnya. Dan Kuro harus bergegas pergi untuk mencari Mitsu. Rei ternyata juga sudah tahu bahwa Kuro mencari Mitsu dan bersedia membantunya, tapi dengan syarat ia harus ikut dengan organisasi mereka. Namun Kuro menolak bergabung dan lekas pergi. Tapi sekali lagi Rei menawarkan tawarannya, jika Kuro telah berubah pikiran, Kuro bisa pergi ke toko daging dengan tanda kepala ular yang mungkin bisa menemukan petunjuk Mitsu. Dan merasa penasaran, Kuro benar-benar datang pada toko daging yang dimaksud, dan seorang jagal yang mengetahui bahwa dia adalah Kuro, sosok yang seperti ular yang bangun dari hibernasinya, lekas memintanya untuk menyusuri sebuah ruangan. Dan di sana ia bertemu dengan Rei yang sudah menebak pasti Kuro akan datang dan menuntunnya ke tempat ke sisi lain. Dan ini Kwon, salah satu anggota mereka yang selalu bersikap dingin dan mengatakan bahwa petinggi organisasi mereka, Izanah, telah menunggu Kuro. Dan Kuro masuk ke sebuah ruangan rahasia dan disambut dengan petinggi di sana. Dia bernama Izanah dan bercerita bahwa Kekaisaran Merah selama ini telah membuat keributan dengan menculik banyak manusia untuk melakukan eksperimen mereka, dan semua itu disebabkan dengan ambisi mereka untuk mengembangkan darahnya Mitsu. Dan sekarang hanya organisasi mereka lah yang menentang Kekaisaran Merah, dan sekarang mengajak Kuro untuk ikut bergabung melawan mereka dan berjanji untuk menemukannya dengan Mitsu. Dan mengajaknya ke ruangan bawah tanah, dan terdapat berkas bercak darah di mana Mitsu dan Kuro pernah terjatuh sebelumnya, yang ternyata itu bukanlah bayangan hayalan dan nyata pernah terjadi, dan membuat Kuro berteriak mengingat insiden itu. Dan Izanah mengungkapkan bahwa 20 tahun yang lalu Kuromitsu diculik tentara merah saat ia tak sadarkan diri di atas batu itu. Dan mereka berencana eksperimen membuat iblis baru dengan darahnya Mitsu. Dan karena itulah Izanah meminta Kuro bergabung dengan mereka, bertarung dengan Kekaisaran Merah demi menyelamatkan bumi dan membawa kembali Mitsu. Namun Kuro yang ingat betul dengan insiden itu bahwa tentara merah tak membawa Mitsu saat itu, mengetahui bahwa Izanah telah berbohong dan berbalik menuduh Izanah karena wajah Izanah serupa dengan penculik Mitsu yang Kuro lihat. Dan Kuro meminta Izanah untuk mengembalikan Mitsu padanya, tapi muncul Kwon menodong dengan pistol memaksa Kuro untuk ikut bergabung dengan organisasi mereka. Dan dan pertarungan itu dihentikan oleh Izanah dan meminta Kuro berhenti dan meminta pemimpin mereka yang bernama Saniwa untuk memutuskan apakah Kuro berhak bisa bertemu dengan Mitsu atau tidak. Dan dirasa hanya mereka petunjuk untuk menemukan Mitsu. Kuro terdiam dan Izanah meminta Karuta yang bersembunyi untuk mengantarkan Kuro pada Saniwa esok pagi. Oke, sekian dari part 2 dari anime Kurozuka, dan next kita lanjut ke part selanjutnya, dan saya izin undur diri. Dadah, assalamualaikum.